Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya Saiful Amri, MAG, salah satu dari peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Kelompok 2 tahun 2021 yang berasal dari Kementerian Agama, khususnya pada dosen CPNS dosen di UIN Sumatera Utara, ingin menjawab terkait beberapa pertanyaan tentang manajemen ASN. Dan mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan besar ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali menjadi pertanyaan di luar sana terkait manajemen ASN, memberi pencerahan kepada kita semua. Baik, adapun yang pertama yang seringkali menjadi pertanyaan adalah perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Di sini harus kita bedakan memang, meskipun keduanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara, bahwa keduanya adalah bagian dari ASN. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah PPPK atau yang sering disebut dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keduanya sama-sama menjadi ASN dan memang sama-sama adalah ASN. Namun dalam persoalan mekanisme manajemen khususnya, keduanya tampaknya memang banyak sekali perbedaan. Adapun perbedaan yang paling menonjol di antara kedua manajemen ini adalah persoalan dari yang namanya adanya pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, ataupun mutasi. Dalam hal ini, PNS ada istilah pangkat dan jabatan, di mana PNS itu diberikan ruang untuk menaikkan pangkat dan jabatannya sesuai dengan kualifikasinya tentunya. Nah, begitu juga dengan pengembangan karir ataupun pola karir yang ia jalankan selama menjadi PNS. Lalu ada juga promosi dan yang satu lagi yang paling penting adalah mutasi. Di dalam hal ini, PNS bisa saja sewaktu-waktu dimutasikan di dalam satu instansi yang sama ke unit kerja yang lain. Sedangkan P3K untuk urusan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, serta mutasi itu tidak ada. Maka dari itu, P3K tidak fokus kepada persoalan pangkat dan jabatan sampai yang mutasi yang disebutkan tadi. Dan kemudian yang paling mencolok dalam urusan perbedaan manajemen PNS dan P3K itu adalah persoalan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk PNS sendiri sesungguhnya ketika seorang PNS pensiun atau seorang PNS sudah habis masa kerjanya karena usia dan yang lain sebagainya, dia diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk P3K sendiri, dia tidak mendapatkan jaminan tersebut. Berikutnya, yang sering menjadi pertanyaan besar tentang manajemen ASN di luar sana adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Yang sering menjadi pertanyaan memang bagaimana sih kode etik dan kode perilaku ASN itu? Jadi, dalam menjalankan fungsi ASN baik PNS ataupun P3K, sesungguhnya seorang PNS dan P3K atau yang kita sebut ASN harus menjalankan kode etik tersebut dan kode perilaku tersebut berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Di dalam peraturan disebut ada 12 kode etik yang harus dijalankan dan dilakukan oleh pegawai ASN. Salah satunya misalnya melaksanakan tugasnya dengan jujur, lalu kemudian dia melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Atau dia harus melayani dengan sikap hormat
sopan dan tanpa tekanan, karena sesungguhnya memang fungsi dari ASN itu adalah pelayan publik. Maka dari itu kode etik ini harus dilakukan dan dilaksanakan. Sampai-sampai memang untuk persoalan kode etik pada ASN, dia harus menjaga kerahasiaan dari hal-hal yang namanya kebijakan negara. Dia tidak boleh sebarkan itu sembarangan. Lalu dia juga tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan, sampai tidak boleh menyalahgunakan informasi internegara sehingga pada akhirnya dia ingin mencari keuntungan. Itu tentu tidak boleh. Lalu kemudian dia wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan seluruh kode etik ini harus menjadi acuan bagi para ASN. Saat ini saya memang salah satu ASN di Kementerian Agama, dan khususnya di salah satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Saya adalah dosen tata negara. Tentu untuk melaksanakan kode etik dan kode perilaku ini, saya tentunya pertama tetap senantiasa menjaga pelaksanaan tugas saya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Tentunya sebagai dosen, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya berikan kepada mahasiswa terkait ilmu, pengetahuan, wawasan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mendasar tentang tata negara khususnya. Atau bisa juga saya melakukan aktivitas sesuai perintah dan atasan jabatan saya, karena memang sesungguhnya perintah itu tidaklah menyalahi peraturan ketentuan undang-undang yang ada ataupun dari peraturan etika pemerintahan sendiri. Maka dari itu, ketika saya diminta untuk menjalankan kode etik dan kode perilaku tersebut, tentu banyak hal cara yang saya lakukan tanpa harus menyalahgunakan PNS saya selama menjadi ASN di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di UIN Sumatera Utara dan Fakultas Syariah dan Hukum. Lalu ada pertanyaan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan ASN dan penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN. Tentu dalam hal ini banyak yang tidak tahu, khususnya di luar sana, bahwa seorang ASN itu dibolehkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu sendiri adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang sesungguhnya memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Ini dibolehkan khususnya kepada ASN ya. Dan pada instansi itu sendiri JPT sesungguhnya dikelompokkan pada 3 jenis, yaitu ada JPT utama, JPT Madya, dan JPT Pertama. Baik, saya tidak akan jelaskan masing-masing dari JPT, tapi yang pasti pengisian jabatan pimpinan tinggi itu dibolehkan karena itu diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Kebolehan ini misalnya sebagai contoh, ada seorang ASN ketika dia ingin menjabat di instansi pusat misalnya, boleh dengan beberapa mekanisme tentunya. Salah satunya misalnya dia mencalon sebagai presiden, atau dia misalnya mencalon menjadi seorang menteri, begitu. Begitu juga misalnya kalau di tingkat daerah, dia boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah. Misalnya dia menjadi gubernur atau dia menjadi seorang wali kota misalnya. Jadi itu dibolehkan. Kemudian bagaimana sesungguhnya mekanisme penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN? Dalam hal ini penggantian jabatan pimpinan tinggi itu tidak boleh dilakukan secara asal, apalagi tanpa melihat mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Tentunya pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali memang pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi selama 2 tahun dia melaksanakan tugas belum penuh, maka dia tidak boleh diganti. Apapun alasannya, kecuali memang ada persoalan yang terjadi dan dapat dilaksanakan jika memang belum 2 tahun setelah mendapatkan persetujuan presiden. Kemudian memang selama masa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja. Maka dari itu, lebih dari kesempatan yang disebutkan tadi, tentu sepertinya tidak diperbolehkan. Maka dari itu, teknis dan mekanisme dari JPT ini sendiri sesungguhnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar terkait manajemen ASN itu adalah bagaimana sih sebenarnya peranan sistem informasi ASN dan pengelolaan ASN. Nah, terkait dengan persoalan sistem informasi ASN ini, seharusnya kan mampu diakses tuh dengan sedemikian rupa, apalagi sekarang sudah canggih. Maka untuk sistem informasi ASN itu sendiri diperlukan dikarenakan memang adanya efisiensi waktu serta efektivitas. Kemudian juga memberikan akurasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen ASN. Dengan adanya sistem informasi, tentunya masing-masing dari ASN wajib memutakhirkan datanya secara berkala dan ia menyampaikannya kepada BKN untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem. Jadi, ASN itu harus mengikuti prosedural sistem informasi agar memberikan data seakurat mungkin. Jadi sesungguhnya sistem informasi ASN ini mempunyai peran terkait dengan urusan memudahkan dan kelancaran dari manajemen ASN itu sendiri. Lalu untuk urusan pengelolaan itu sendiri, sesungguhnya sistem informasi ASN harus berisikan data-data terkait dengan pribadi dari ASN tersebut. Misalnya data riwayat hidup, riwayat pendidikan, baru juga riwayat jabatan dan kepangkatan, sampai persoalan urusan kompetensi dan gajinya itu wajib disampaikan. Dengan demikian, informasi ini memberikan kemudahan bagi manajemen ke depannya apabila ada persoalan yang terjadi dan tidak diinginkan. Nah, baru-baru ini untuk urusan informasi ASN itu, misalnya sebagai contoh, kami diinformasikan untuk mengisi aplikasi yang dari BKN yang namanya MySapka. Dan saya yakin memang sepertinya seluruh ASN di Indonesia wajib mengisi data tersebut. Maka dari itu, melalui aplikasi ini tentunya Badan Kepegawaian Negara dimudahkan dengan identitas dari masing-masing ASN. Dan tentunya apabila ada seorang ASN yang memberikan informasi tidak valid dan tidak benar, yang berdasarkan data yang dimasukkan dengan data yang telah masuk, tentu akan memberi kemudahan bagi BKN itu sendiri untuk melacak bagaimana sih sebenarnya diri atau personal si ASN tersebut dan dapat diberi peringatan ataupun semacam teguran apapun itu bentuknya kepada lembaga atau instansi yang terkait dengan si ASN. Maka dari itu sistem informasi ASN ini sangat memudahkan bagi yang berkepentingan misalnya kepada negara ataupun BKN dan juga tentunya memberikan akurasi data yang tepat bagi kita sebagai seorang ASN agar kita tetap menjaga keutuhan dan keloyalitasan serta menjaga integritas diri dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Ya, terima kasih kepada para
pendengar terkait dengan beberapa persoalan besar tentang manajemen ASN ini. Semoga jawaban ini mampu memberi pencerahan sekaligus wawasan baru dan ataupun penguatan wawasan bagi kita bersama, khususnya bagi para ASN yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.